Haleluya, haleluya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Matius pasal yang keempat kita melihat bagaimana Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Yesus di pasal yang ketiga sebelumnya kita akan melihat saudara bahwa Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes kemudian Roh Kudus turun di atas Yesus pada waktu itu. Dan di pasal yang keempat, Matius pasal yang keempat menceritakan bagaimana Roh membawa Yesus ke padang gurun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus dalam keadaannya yang 100% Allah tapi juga 100% manusia. Pada Matius pasal yang keempat menunjukkan kepada kita bagaimana dia menyerahkan kehendak bebasnya untuk tunduk pada Roh Kudus. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa iman yang ada di dalam kehidupan kita membuat kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita akan tetap melihat dan percaya bahwa ketika kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Allah, kepada Yesus, Dia akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yesus selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan-rancangannya adalah damai sejahtera, bukanlah kecelakaan, bukanlah kehancuran dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kita dalam Matius pasal yang keempat ini bahwa mari serahkan kehendak bebas kita kepada Dia. Serahkan kepada Tuhan karena Dia tahu apa yang akan Dia lakukan dalam hidup kita, yaitu adalah yang terbaik. Dan kita melihat hal yang menarik selanjutnya adalah Roh membawa Yesus ke padang gurun. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tahu proses padang gurun atau pengalaman padang gurun adalah pengalaman yang baik untuk dilewati oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena di padang gurun kita akan melihat bagaimana kehidupan kita dilatih oleh Tuhan. Kehidupan kita dipersiapkan oleh Tuhan. Dalam padang gurun saudara, Tuhan akan melatih ketaatan kita. Di dalam padang gurun akan terlihat kehidupan kita. Apakah kita sudah total taat kepada Tuhan. Seperti gambaran orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan dan masuk dalam tanah perjanjian. Mereka melewati padang gurun. Di sanalah bagaimana ketaatan mereka diproses oleh Tuhan. Dan kita melihat saudara hal selanjutnya. Dalam padang gurun, di situ juga Tuhan mau melatih iman kita. Iman ini bicara pada penyerahan diri kita. Saudara, dalam padang gurun yang adalah proses dalam kehidupan kita bukan hal yang mudah sebenarnya ketika kita beriman kepada Tuhan. Tapi saudara, disitulah Tuhan mau melatih kita. Iman dalam kehidupan kita bicara tentang penyerahan diri. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar akan membuat iman kita semakin murni di hadapan Tuhan. Dan iman juga bicara tentang mempercayai providensianya Tuhan, yaitu mempercayai pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Memang sekali lagi tidak mudah dalam padang gurun, dalam proses, dalam masalah, dalam pergumulan untuk bisa mempercayai providensianya Tuhan. Tapi disinilah penting padang gurun itu melatih kita percaya sepenuhnya bahwa Dia Allah yang memberikan yang terbaik bagi kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Dan juga saudara, selanjutnya dalam padang gurun, disitulah kita dilatih Tuhan supaya karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kita. Sebab saudara, manusia, nature-nya manusia cenderung merasa bahwa saya sudah baik. Saya sudah tidak lagi ada iri hati, cemburu. Tapi sebenarnya saudara, hanya Tuhan yang sanggup melihatnya. Dan ketika Tuhan melihat dalam kehidupan kita orang percaya, masih ada sisi-sisi yang harus Dia bersihkan. Itulah dimana Tuhan bawa kita ke padang gurun supaya kita bisa melihat hal-hal, sikap-sikap, karakter-karakter yang belum sesuai dengan Tuhan. Disitulah dikikis. Dan itu saya percaya saudara, seperti Yesus, Roh Kudus ada dalam dirinya kemudian dibawa ke padang gurun. Kita juga demikian saudara. Sebelum Tuhan membawa kita ke padang gurunnya kita, Roh Kudus sudah menjadi bagian jaminan dalam kita supaya apa? Ketika di padang gurun kita akan alami kemenangan, lepas kemenangan. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, padang gurun adalah proses yang baik bagi kita. Bagi semua kita orang yang percaya kepada Tuhan, pengalaman padang gurun adalah baik bagi kita untuk melatih ketaatan kita, untuk melatih iman, percaya kita, pemeliharaan Tuhan kita percayai, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan juga dalam padang gurun akan melatih karakter Kristus semakin nyata supaya apa? Kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang sempurna dan siap menanti kedatangan Yesus
kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.